Halo teman-teman semuanya. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar ya KP dan KC itu hubungannya seperti apa, dan kita udah belajar juga cara mencari KP itu seperti apa sih gitu ya. Nah, di video ini kita coba bahas contoh soalnya ya supaya kalian lebih kebayang gimana sih cara make konsep yang aku ajarin di dua video sebelumnya tuh gitu. Nah, jadi diketahui reaksi kesetimbangan kimia seperti di bawah ini ya. Jadi diketahui dua reaksi kesetimbangan kimia 2SO2 plus O2 membentuk 2SO3 ya. Maksudnya membentuk kesetimbangan dengan 2SO3 gitu. Nah, jika diketahui sistem tersebut pada keadaan setimbang nih ya. Nah, di keadaan setimbang gimana dia? Tekanan totalnya 4 atm dan masing-masing SO2, O2 dan SO3 ya. Itu berjumlah gimana? Berjumlah 2 mol, 1 mol dan 5 mol. Jadi ini untuk SO2, ini untuk O2 dan ini untuk SO3 ya. Gitu. Nah, pertanyaan A, tentukan besarnya Kp pada reaksi tersebut. Oke, diminta cari Kp dulu nih. Ingat ya, Kp itu gimana sih cara carinya kemarin? Ya berarti tekanan parsial dari produk pangkat koefisien dibagi tekanan parsial dari reaktan di pangkat koefisiennya gitu. Nah, untuk produknya di sini ada SO3 ya. Jadi tekanan parsial dari SO3 di pangkat berapa berarti? Ya, pangkat 2 gitu ya. Jangan lupa dibagi dengan tekanan parsial dari SO2 kuadrat dikali tekanan parsial dari oksigen. Nah, inilah kunci untuk mendapatkan jawaban bagian A nih. Nah, cuma yang menjadi masalah kita harus cari dulu nih masing-masing ya. Ini tekanan parsialnya berapa gitu. Nah, ingat ya, di video sebelumnya kita udah belajar cara mencari tekanan parsial itu ya. Berarti sama dengan fraksi mol si zat yang kita mau cari ya, katakanlah zat A ya. Jadi Na per N total, ini fraksi molnya dikali dengan tekanan totalnya gitu ya. Nah, di soal kita perlu cari nih tekanan parsial SO3 dan molekul-molekul lainnya. Tekanan parsial SO3 berarti berapa? Ya, mol SO3 dibagi mol total dari sistem dikali dengan tekanan totalnya gitu kan. Nah, mol SO3 berapa teman-teman? Nah, diketahui tadi sebanyak 5 mol ya. Jadi ini ada sebanyak 5. Nah, mol totalnya berarti berapa? Ya, namanya juga total ya. Ya berarti dijumlahin semua gitu. Jadi mol totalnya sama dengan ya mol dari SO2 tambah mol dari oksigen tambah mol dari sulfur trioksida gitu. Nah, ini kalau kita jumlahin semuanya berarti 2 tambah 1 tambah 5. Dapatnya berapa tuh? Dapatnya 8 gitu ya. Sedangkan tekanan totalnya tadi di soal diketahui 4 gitu ya. Jadi tekanan parsial SO3 sama dengan 5 mol per 8 mol ya. Molnya kita coret dikali dengan tekanan totalnya. Tekanan totalnya 4 atmosfer ya. Nah, 8 sama 4 bisa dicoret ya. Sehingga di sini tersisa 2 di bawah. Sehingga tekanan parsial SO3 sama dengan berapa? 2,5 atmosfer gitu ya. Ini untuk SO3. Nah, untuk SO2 gimana? Ya, untuk SO2 itu ya sama ya caranya. Nah, mol SO2 kan ada sebanyak 2 di situ. Nah, mol totalnya tetap sama ya. Ada sebanyak 8. Tekanan totalnya ada sebanyak 4 gitu. Lagi-lagi kita coret 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Ini dari SO2. Nah, dari oksigen gimana? Nah, dari oksigen ya berarti 1 bagi 8 kali 4. Coret-coret dapat 2, tersisa 0,5 atmosfer gitu ya. Nah, ini tinggal kita substitusi aja nih data-datanya ke rumus Kp gitu ya. Jadi Kp sama dengan, nah tekanan parsial SO3 kan 2,5 ya. Jadi 2,5 dikuadratin dibagi dengan tekanan parsial SO2 itu tadi 1 ya. Jadi 1 kuadrat dikali tekanan parsial oksigen adalah 0,5 gitu. Nah, 2,5 kuadrat itu adalah 6,25. Jadi dibagi dengan 1 ya. 1 kuadrat kan 1 ya. Dikali 0,5. Jadi dibagi 0,5. Nah, ini kalau kita hitung bakal dapat 12,5. Oh, jadi Kp untuk reaksi ini sebesar 12,5 gitu. Ini suhunya nggak ada di soal ya. Ini katakanlah suhunya sama dengan 273 Kelvin gitu. Jangan 273 deh. Karena suhunya 300 Kelvin
gitu ya. Sip. Sorry banget. Nah, jadi kalau kita mau cari KC ya, jangan lupa hubungan KP dan KC kemarin adalah KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Di mana delta N-nya adalah selisih koefisien antar produk dan reaktan gitu ya. Nah, jadi 12,5 ya. Tadi kita dapat KP-nya kan segini ya. Itu sama dengan KC ini yang kita mau cari dikali RT. Nah, R-nya kan 0,082. Suhunya 300 gitu ya. Ini bisa langsung kita substitusi ya. Kenapa ya? Karena suhunya dalam Kelvin gitu. Dipangkat dengan delta N. Nah, selisih koefisiennya berarti kan 2 ya dikurang reaktan. Ya, reaktan kan 2 plus 1 gitu ya. 2 dari SO2 dan 1 dari oksigen gitu. Jadi min 2 plus 1 gitu. Jadi 12,5 sama dengan KC dikali. Nah, ini kalau kita hitung dapat berapa nih? 8,2 kali 3 ya. Itu sebesar 24,6 gitu. Jadi 24,6 dipangkat dengan 2 minus 3. Oh, berarti dipangkat minus 1 gitu. Nah, berarti KC-nya sama dengan berapa? Ya, KC-nya sama dengan 12,5 ya. Nah, ini si ini itu berpindah ke sini ya. Jadi dibagi 24,6 pangkat min 1 gitu. Nah, ini kan berarti 1/24,6 ya. Jadi nanti kita bakal peroleh, KC-nya sama dengan 12,5 kali 24,6. Ini kalau kalian bingung, nah ini kemungkinan besar kalian ada pusing di matematika dasar nih, gitu ya. Ini kan wujudnya dia, kalau dipangkat min 1 tuh berarti 1 dibagi 24,6 pangkat 1 gitu ya. Itu arti pangkat minus tuh seperti itu, jangan lupa di matematika ya. Nah, karena ini sama dengan 1/24,6, jadinya ya sebuah pembilang dibagi dengan pecahan gitu. Nah, nanti kan dibalik tuh pecahannya, jadi dikali kayak gitu. Nah, ini kita bakal dapat nih kalau kalian hitung bakal dapat 307,5 gitu ya. Ya jujur aja gue pakai kalkulator gitu ya. Kimia emang biasanya pakai kalkulator idealnya guys ya. Kalau kalian nggak pakai kalkulator ya biasanya angkanya dibagus-bagusin kok sama gurunya gitu. Kalau nggak dibagusin juga ya berarti guru kalian jahat gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi untuk yang bagian A jawabannya 12,5, sedangkan yang B 307,5 gitu.